Baik, Bapak dan Ibu, masih semangat untuk mengikuti seminar ini? Ya, Bapak dan Ibu telah hadir para narasumber yang luar biasa. Alhamdulillah hadir di depan kita. Ini ada Ibu Retno, ketua dari Sekjen dari FSGI. Kemudian Bapak Dr. Sony itu sebagai praktisi IT dari industri telekomunikasi. Dua narasumber ini nanti akan memaparkan bagaimana pentingnya teknologi informasi dan komunikasi sebagai satu keilmuan yang perlu disampaikan untuk para peserta didik. Nah, nanti hasil dari pemaparan ini akan kita jadikan inspirasi atau bahan untuk pembuatan naskah akademik. Oleh karena itu, mari kita simak teman-teman semua. Nanti akan ada sesi diskusi. Yang pertama akan disampaikan pemaparan oleh Ibu Retno. Tidak lama Bu, 10 menit cukup mungkin Ibu ya, 10 menit. Kemudian nanti akan langsung oleh Pak Sony. Jadi bentuknya nanti diskusi panel. Setelah dua ini memaparkan, baru akan dibuka sesi pertanyaan. Sepakat Bapak dan Ibu? Oke, mari kita mulai. Untuk yang pertama, waktu kepada Ibu Retno. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kawan-kawan guru sekalian, senang sekali saya bisa hadir di sini. Sebenarnya kemarin saya teleponan sama Om Jai kalau saya baru keluar dari rumah sakit kemarin, tapi karena ini sudah 2 bulan yang lalu gitu, sehingga saya bersikeras sama dokter untuk keluar Jumat agar Sabtu saya bisa hadir di sini. Ya. Barangkali materi yang tadi disebutkan moderator tampaknya lebih pas ke Bapak ketimbang saya. Saya rasanya lebih suka menjadi provokator dibanding memberikan ilmu itu, karena saya bukan ahlinya Pak, gitu ya. Saya ingin membuka mata teman-teman bahwa penghapusan TK ini sudah bisa dilakukan sebuah gugatan hukum karena terjadi pelanggaran. Saya memberi judul paparan saya adalah politisasi pendidikan melalui penghapusan pembelajaran TIK. Kenapa disebut politisasi? Ketika sebuah kebijakan pendidikan didasarkan pada kekuasaan, maka pendidikan sudah dipolitisasi. Menteri tak mau mendengar, semua pihak tak mau mendengar. Pak Ramon pun tadi menjawab dengan normatif. Pihak kementerian tidak pernah memberi kepastian tentang TIK, ya. Yang kedua, ketika kebijakan pendidikan tidak mempertimbangkan hak anak, tidak mempertimbangkan hak guru, tetapi demi kepentingan pengambil kebijakan, maka pendidikan itu sudah dipolitisasi. Anak kita butuh TIK. Mereka lahir di era digital. Mereka adalah generasi yang berbeda. Tetapi menteri kita yang berlatar belakang IT justru menghapus TIK. Kemudian tidak mempertimbangkan hak-hak guru, karena guru kehilangan sertifikasi. Bullshit kalau dikatakan bahwa nanti sertifikasi tetap didapat, bohong itu. Itu upaya untuk menenangkan Anda semua. Percayalah, mereka tidak pernah menyatakan bahwa nanti kalau sertifikasi kita di daerah-daerah itu terhambat, mereka tidak akan pernah memberi kebijakan apapun. Dan mereka selalu akan bilang, kami terima laporan, tapi tidak pernah diselesaikan. Ya. Kemudian ketika terjadi pemaksaan kehendak penguasa terhadap guru untuk mengajar yang tidak sesuai dengan bidang keahliannya, ini tidak saja dipolitisasi, tapi sebuah pelanggaran etika.
Dia tidak menghargai ilmu kita. Mereka tidak menghargai hal yang yang Anda peroleh selama bertahun-tahun untuk memperoleh ijazah TIK. Kalaupun Anda semua bukanlah berasal dari guru TIK, tapi pada mata pelajaran lain, tapi Anda sudah berusaha melakukan penyesuaian diri, beradaptasi selama bertahun-tahun, ya, dan ini tidak diperhitungkan. Jadi ini semua politisasi dalam pendidikan, ya. Ketika pendidikan sudah dipolitisasi, maka tidak pernah ada kata kebenaran. Itu adalah kepentingan penguasa dan maunya mereka. Jadi menurut saya, gerakannya tidak cukup menandatangani petisi. Gerakannya harus lebih masif, ya. Tantang mereka, kami gugat secara hukum. Itu yang harus dilakukan. Oke. Reaksi FSGI terhadap kurikulum 2013. FSGI langsung menyuarakan penolakan dengan dasar pertimbangan. Begitu kurikulum ini masih dalam wacana, kami sudah menolak. Kenapa? Karena satu, mengganti kurikulum bukan obat untuk memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia. Kurikulum 2006 tidak cukup kok. Itu sebenarnya sudah cukup, tapi dia tidak cukup dilaksanakan karena pemerintah memang tidak pernah berkehendak untuk melaksanakan itu. Pemerintah tidak pernah membekali para guru untuk membuat kurikulum sendiri. Sementara waktu kita di bangku kuliah tidak pernah ada pelajaran tentang membuat kurikulum. Tiba-tiba kurikulum 2006 mempersilahkan guru dan sekolah membuat. Pemerintah tidak membekali, tapi tiba-tiba dia bilang nggak jalan, sehingga perlu diganti kurikulum 2013. Yang kedua, pergantian kurikulum ini semata-mata demi proyek, ingin bikin buku, ya. Ini kan upaya untuk membuat buku sebenarnya. Kemudian pergantian kurikulum ini akan mengakibatkan sejumlah mata pelajaran hilang dan para guru akan menjadi korban. Salah satunya adalah guru TIK. Kemudian adik-adik mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan untuk mata pelajaran dihapus juga akan dirugikan. Kemudian substansi yang dilanggar. Didiklah anakmu sesuai zamannya, ini ajaran Ali bin Abi Thalib sekian ratus tahun yang lalu. Sekarang eranya digital. Jadi anak-anak kita ini adalah lahir pada era digital, sementara kita lahir pada era analog. Yang harusnya terjadi bukan murid-murid kita menyesuaikan kita, tapi kita menyesuaikan mereka. Dan kalau kita ingin menyesuaikan mereka, maka teknologi komunikasi adalah sebuah keniscayaan. Itu harus dilakukan, ya, bukan dihapus. Kemudian mengapa tidak memperkuat pembelajaran TIK, justru menghilangkannya? Guru TIK mau dijadikan tukang dengan menjadi konsultan kayak guru BP. Apa-apaan itu, ya. Ini kemudian tadi bukan solusi juga kalau dibilang nanti dipindahkan ke SMK. Di SMK itu berapa jumlahnya? Tidak semua SMK itu jurusan teknologi informasi, ya. Mereka tidak punya datanya, tapi dengan sok tahu menyuruh kita pindah ke sana, ya. Kemudian kalau kita sudah pindah, memang kita akan dapat, belum tentu kita juga mendapatkan jam. Jadi ini tidak pernah diperhitungkan. Mereka asal nyeplos aja, tidak berdasarkan data, karena ingin menenangkan Anda semua. Dan Anda semua jangan mau ditenangkan dengan cara seperti itu. Itu bohong mereka. Berikutnya, pendidikan harusnya mendekatkan anak didik kita pada realitas sosial. Itu yang saya pelajari di bangku kuliah. Bukan menjauhkan anak didik kita dari realitas sosial, tetapi menghapus TIK, mengurangi pembelajaran bahasa Inggris, menjadikan bahasa asing lainnya sebagai peminatan. Ini adalah menjauhkan anak didik kita dari realitas sosial. Kenapa demikian? Sekarang eranya teknologi informasi. Bahasa harus dikuasai banyak orang. Kok kenapa pelajaran bahasa justru dihambat? Kemudian kenapa TIK harus dihilangkan? Ada apa? Pesanan apa Pak Menteri ini dan jajarannya sampai harus melakukan ini, ya? Kebijakan ini jelas tidak berorientasi kepentingan murid. Kebijakan ini jelas bukan berorientasi kepentingan anak didik kita dan masa depan. Katanya era global, tapi kok ternyata menghapus pelajaran TIK. Ini nyaris tidak masuk akal buat saya. Berikutnya, memerintahkan seorang guru mengajar yang bukan bidang keahliannya adalah sebuah pemaksaan dan pelanggaran hak guru untuk mengembangkan diri. Ini jelas. Kalau kawan-kawan memiliki lawyer nanti, maka mereka harus kita kasih tahu. Satu, pemerintah sudah melanggar hak kita untuk mengembangkan diri, dan itu ada di pasal 28I.
Kemudian Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005 tentang guru, itu juga sudah jelas bagaimana di situ kita diberi kesempatan untuk melakukan pengembangan diri, mengembangkan ilmu kita. Dan satu lagi, bahwa di dalam Undang-Undang Guru Dosen itu juga ada aturan sertifikasi. Sementara aturan sertifikasi yang kemudian dituangkan dalam PP pun, itu guru bisa kehilangan tunjangan sertifikasi. Sampai detik ini pemerintah tidak pernah membenahi regulasi. Pemerintah cuma ngomong doang, tapi tidak pernah mengganti regulasi tentang sertifikasi, kan? Jadi kalau kita tidak mendapat tunjangan sertifikasi, maka pemerintah bisa kita bisa kita lakukan gugatan. Itu adalah ke pengadilan perdata. Karena Anda sudah biasa menerima, tiba-tiba berhenti, ada kerugian. Jadi kalau nanti ditemukan Anda semua tidak mendapatkan tunjangan sertifikasi pada April, Mei kali ya, kan janjinya menteri tanggal 9 pas pemilu ya, tapi bohong juga kan, gitu ya. Nah, dikiranya kita akan pilih Demokrat kali ya, kalau itu turun gitu ya. Nah, ini jelas politisasi nih, jelas politisasi gitu ya. Padahal nggak ngaruh, mau turun tanggal 9 kayak sebelum tanggal 9 saya tetap tidak memilih Demokrat, begitu ya. Oke, berikutnya adalah ketika guru ini kehilangan tunjangan sertifikasi, nanti Bapak Ibu kalau punya, maka semua mengkoordinir diri. Kemudian bukti bahwa Anda tidak dapat segera buat, habis itu gugat ke pengadilan ke pengadilan perdata. Pemerintah sudah yakin Anda semua menang, karena hak yang sudah didapat, karena sebuah regulasi yang tidak berpihak, kemudian Anda semua kehilangan, maka pemerintah telah melanggar tata kelola pemerintahan yang baik. Jadi Anda semua pasti mendapatkan ganti rugi. Kalau gitu gugat miliaran rupiah untuk ini ya, kalau perlu triliunan gugat. Berikutnya, pemerintah kita ini berdasarkan pelajaran yang saya pelajari selama ini, mereka mereka saja pengadilan Mahkamah Agung sudah ingkrah pun tidak dipatuhi, tetapi mereka sebenarnya tetap ngeri kalau kita mengambil jalur hukum. Jadi jangan terus jalurnya damai, Bapak Ibu. Cari jalur, ketika damai tak tercapai, mari kita tempuh jalur hukum ya. Kemudian memerintahkan guru mengajar yang bukan bidang ilmunya adalah tindakan yang mencederai intelektualitas kita sebagai guru dan tidak berdampak pada kualitas pendidikan. Guru-guru di Indonesia saja berdasarkan riset ya, itu menunjukkan mereka bidangnya loh, tapi ternyata mereka tidak bisa mengajar dengan lebih baik, katanya begitu. Ini berdasarkan data World Bank dan pemerintah keluarkan. Lah sekarang ini bidangnya, nah apalagi kalau bukan bidangnya disuruh ngajar. Guru TK ngajar matematika, apa nggak kacau? Apakah pendidikan nasional kita nggak makin nggak karuan? Jadi pemerintah tidak berpihak dan tidak punya niat untuk meningkatkan kualitas pendidikan berarti ya. Berikutnya, ini melanggar Undang-Undang Sidiknas. Jadi ambil gugatan itu melanggar Undang-Undang 14 2005, melanggar Undang-Undang Sidiknas 20 2003 dan melanggar Undang-Undang 45. Ini sudah fatal pemerintah melakukan itu. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan teman-teman guru TIK? Yang pertama, memperkuat gerakan secara masif untuk memengaruhi pemerintahan yang baru. Karena pemerintahan Nuh tinggal menghitung hari. Nah, yang kedua, saya kok tidak yakin dengan SBY ya. Oleh karena itu, hilangkan harapan pada pemerintahan yang sekarang. Kita bangun pemerintah, kita pilih pemerintahan yang baru, yang masih memiliki peluang mengubah. Dan Anda semua punya kesempatan melakukan negosiasi politik untuk menggolkan ini pada presiden kita yang baru. Nah, gerakan ini harus masif dan harus bersama-sama. Guru TIK tidak hanya berada di IGI kan, guru TIK juga ada di PGRI, juga ada di FSGI, juga ada di FGII. Ya mari kita bersatu ya. Gerakan tidak hanya di dunia maya, tetapi juga di dunia nyata ya. Kemudian setidaknya ada dua hal yang dapat dilakukan saat ini. Pertama adalah gerakan politik. Gerakan politik ini lebih mudah, tapi kita harus bekerja sama dengan media. Ini harus kita lakukan secara bersama-sama. Gerakan ini harus terus kita dorong jelang Pilpres ini. Ini sebuah gerakan yang masih memiliki kesempatan besar untuk berhasil.
Ya, jadi nggak usah berharap. Tadi kirim surat itu boleh aja sih, tapi saya nggak ada harapan lagi itu sama Pak Nuh. Berikutnya ya, kemudian gugatan, jadi nggak ada gunanya gitu ya. Berikutnya gugatan secara hukum itu ketika nanti pilpres sudah terjadi, ternyata presiden baru kita tidak melakukan perubahan terhadap nasib guru-guru TIK, kita gugat secara hukum. Itu yang harus kita lakukan. Begitu, hidup guru. Sudah, Bu. Sudah, Bu, ya. Baik, terima kasih. Kita kasih aplaus untuk Ibu Retno yang luar biasa ini. Yang